Setelah Menteri Sri Mulyani geram, pejabat pajak pamer hidup mewah ayah Mario, Rafael Trisambodo mengaku akan menjelaskan kepada Ditjen Pajak asal muasal harta kekayaannya. Kita akan membahas masalah ini bersama Wakil Ketua Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia, Kurniawan Adi Nugro. Selamat petang, Pak Kurniawan. Selamat petang, Mbak. Pak Kurniawan, ironisnya ini merupakan anak dari pejabat Dirjen Pajak, tapi mobil dan motor yang sering dipamerkan oleh anaknya ternyata nunggak pajak dan tidak terdaftar di LHKPN. Ini penindakannya nantinya seperti apa? Ya, yang jelas gini, setiap pejabat negara itu kan harus melaporkan kekayaannya kepada KPK. Jadi apapun alasannya itu harus dilaporkan. Nah, ketika laporan itu, maka untuk melakukan penyelidikan, ini uangnya dari mana, kekayaan. Kemudian jika memang itu ada indikasi penyimpangan, misalnya gratifikasi atau penyuapan, misalnya kan seorang pejabat eselon 2 mungkin tidak melakukan pemeriksaan ke wajib pajak secara langsung, tetapi bisa jadi kemudian dia punya koneksi atau dia menjadi koneksi dari wajib pajak besar misalnya, atau dulu memeriksa di lapangan misalnya untuk menerima gratifikasi, macam-macam seperti itu. Nah, itu yang harus dilaporkan, dan itu pula yang harus diselidiki oleh. Nah, kalau misalnya memang itu ada indikasi penyimpangan, ya bawa aja ke ranah pidana tipikor dan pencucian uang. Karena apapun kan kalau memang itu didapat secara tidak wajar, ya beda urusannya kan, seperti itu. Baik. Begitu, Mbak. Baik, Pak Kurniawan, kalau untuk pegawai Dirjen Pajak yang tidak taat pajak itu apakah ada sanksi khusus yang lebih daripada sanksi masyarakat sipil biasa? Seharusnya seperti itu. Saya sendiri belum melakukan riset tentang secara detail tentang ini, tetapi kalau dalam hukum pidana itu ada faktor pemberat. Jadi kalau seseorang bisa saja kemudian dijerat menjadi lebih berat pasalnya karena dia yang seharusnya tahu aturannya, tetapi kemudian tidak menjalankan itu. Sama seperti kekerasan karena kepolisian punya kewenangan untuk memegang senjata. Ketika kemudian dia menyalahgunakan kewenangan itu, maka hukumannya menjadi lebih berat. Itulah yang disebut dengan faktor pemberat dalam hukum pidana. Nah, itu yang seharusnya juga diberlakukan terhadap pegawai pajak. Ketika pegawai pajak justru tidak taat pajak, maka sanksinya bukan hanya sekedar dia membayar pajak, tetapi juga harus ada faktor pemberatnya. Misalnya apakah kemudian dendanya menjadi 2 kali lipat misalnya, atau 3 kali lipat karena dia tahu aturannya tapi justru melakukan penyimpangan. Seharusnya seperti itu, Mbak. Baik, Pak Kurniawan, Direktorat Jenderal Pajak ini cukup struggling untuk mengembalikan namanya agar bisa kembali dipercaya oleh masyarakat. Kemudian Nilas Titik rusak susu sebelah nggak gara-gara kasus ini. Anaknya memamerkan hidup mewah dan ternyata kendaraan dipamerkan tidak taat pajak. Kalau menurut Bapak tanggapannya seperti apa? Terkait dengan perpajakan, silakan saja pihak Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan dan kemudian menerapkan pajak dan sekaligus dendanya kepada si pejabat tersebut, termasuk juga mungkin pejabat tersebut, karena kalau anaknya mungkin dia belum bekerja, mungkin dia belum bisa kena pajak penghasilan macam-macam. Tetapi kalau terkait dengan pamer kekayaan kan ranah yang berbeda lagi. Jadi itu bukan semata-mata soal dia taat pajak atau tidak, tetapi uang itu didapat dari mana. Misalkan tadi kalau saya lihat anaknya pamer Harley Davidson. Harley Davidson itu dibeli dari siapa? Apakah memang dia membelinya dari uang hasil keringatnya sebagai pejabat pajak murni dari biaya negara, ataukah ada gratifikasi atau ada penyuapan, ada hubungannya dengan wajib pajak yang mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu misalnya. Kurniawan,
Ibu Iya. Menteri Keuangan Sri Mulyani ini sempat marah dengan kelakuan anak dari pejabat Dirjen Pajak ini karena mempertontonkan gaya hidup mewah ini bisa menurunkan integritas dari Direktorat Jenderal Pajak secara keseluruhan. Karena balik lagi ke pertanyaan saya di awal, DJP cukup struggling untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Tindak lanjutnya seharusnya seperti apa, Pak? Ya kalau mau sebenarnya ya itu tadi, buka-bukaan aja sekalian terhadap si pejabat di Departemen Keuangan, tidak hanya terhadap si yang sekarang bermasalah, tetapi juga pejabat-pejabat yang lain yang kalau memang harta kekayaannya diindikasikan didapat dengan cara yang tidak wajar, serahkan aja ke KPK. Jadi jangan sampai kemudian muncul juga anggapan di masyarakat sudah capek-capek bayar pajak, ternyata dimakan oleh pejabatnya, nah, kan jadi nggak enak. Jadi seperti itu. Jadi ya sudah, lakukan pembuktian terbalik terhadap asal harta tersebut, dan itu dilakukan oleh KPK. Nah, baru kemudian kita bicara integritas, kita bicara soal pemulihan nama baik Indonesia, kemudian perpajakan segala macam. Baik, terima kasih Pak Mbak. Kurniawan Adi Nugroho, Wakil Ketua LP3HI telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, orang tua Arif Rahman Arifin menangis setelah anaknya divonis 10 bulan penjara. Informasi selengkapnya usai jeda.